Saya berada di Kecamatan Sagulu di Batam. Ini adalah bagian dari kegiatan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan penelitian mengenai pembangunan ekonomi lokal berbasis mangrove dan gambut. Tahun yang lalu kami melakukan penelitian dan juga pendampingan tentu saja, karena pendekatan kami adalah tidak hanya meliti, kita juga mendampingi masyarakat. Topiknya adalah ekowisata. Nah, sekarang kita perluas ekowisata dan juga pewarna alami. Kami melakukan pendekatan secara lintas disiplin. Ada teman-teman peneliti dari Fakultas Kehutanan yang nanti fokus mengidentifikasi sumber-sumber pewarna alami apa yang ada di daerah itu, berapa besarnya, berapa potensinya, begitu ya. Nanti teman-teman dari Fakultas Teknik mendapatkan sampel yang diperoleh dari teman-teman kehutanan itu untuk cek lagi di laboratorium, sehingga nanti secara keseluruhan masing-masing daerah itu kita petakan. Daerah satu sumber pewarna alamnya A sekian liter per tahun misalnya. Untuk bisa mendapatkan sumber pewarna alami dengan cara memanen mangrove atau tanaman yang ada di lahan gambut secara lestari. Kita juga harus melihat kapasitas dari masyarakat, para perajin yang ada di situ, yang kemudian akan memanfaatkan pewarna alami itu. Kami juga ada dari Fakultas Ekonomi, Visipol, dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Karena di sana ada pariwisata, di sana ada pembangunan sosial, dan juga lihat aspek ekonominya. Sehingga ini akan dilakukan pendekatan secara terintegrasi, lintas sektoral, secara potensial fisik, secara potensial teknik, kimia sekian persen, secara ekonomi dan secara sosial. Nah, itu akan digabungkan bagaimana menjadi usaha yang menarik. Kemudian wisatawan yang berkunjung ke kawasan mangrove, kita siapkan ekowisata yang bagus. Kemudian nanti kalau batiknya sudah jadi, ada cenderamata yang bagus. Nanti kalau olahan mangrove-nya sudah jadi, ada oleh-oleh makanan atau produk-produk lokal yang lain kan. Di sini kan ada seafood, ada produk ikan, ada macam-macam. Dan kita akan membantu masyarakat menyiapkan ekowisata, menyiapkan mangrove supaya lestari, menyiapkan promosi, paket-paket wisata. Tahun ini kita
menjalankan penelitian dengan judul Pengembangan Ekonomi Lokal di Ekosistem Lahan Basah, Gambut, dan Mangrove di 5 provinsi. Ada beberapa aktivitas pokok. Yang pertama adalah pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ini kita juga mengajak 54 mahasiswa dari kehutanan, dari pariwisata, dan dari pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mahasiswa itu tinggal bersama masyarakat selama 1 bulan untuk mengumpulkan beragam potensi, berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di dalam tema-tema yang menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini. Di Kepulauan Riau, di Kota Batam khususnya, kita fokus pada tema ekowisata mangrove. Kita diskusi bersama masyarakat dari 9 desa untuk bersama-sama mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya mengenai ekowisata di ekosistem mangrove. Di 4 provinsi yang lain, di Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, kita fokus di tema warna alami. Bagaimana masyarakat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, yang sangat kuat, untuk menjadi bahan-bahan pewarna alami, termasuk juga pengrajin yang sangat kreatif, sangat inovatif untuk mengaplikasikan pewarna alami di dalam karya-karya mereka. Nah, setelah pengumpulan data, kemudian kita melakukan capacity building bersama-sama masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah daerah, berdiskusi dan mempraktekkan ekowisata di Kota Batam dan pewarna alami di provinsi yang lain. Respon dari pemerintah daerah dan juga masyarakat cukup baik. Mereka punya antusiasme untuk bersama-sama mengembangkan pewarna alami. Apalagi di 4 provinsi mereka juga punya embrio-embrio, sudah punya kelompok yang siap untuk mengaplikasikan. Tinggal nanti kita dorong bersama-sama bagaimana cara mengembangkannya. Tugas yang tidak mudah. Kita bekerja di 15 kelurahan, 15 desa, di 8 kabupaten, di 5 provinsi, dalam waktu yang cukup singkat, berkumpul bersama, berdiskusi bersama dengan ratusan masyarakat dari semua kelurahan, dan tambahan-tambahan juga di lapangan ada masyarakat dari luar desa lokasi yang pengen gabung, kemudian kita akomodasi juga. Jadi ekowisata mangrove sebenarnya adalah upaya untuk menjembatani bagaimana kepentingan kita mengkonservasi lahan, khususnya ekosistem mangrove, dengan kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat lokal. Artinya sejauh ini konservasi mangrove acapkali terancam oleh gerakan masyarakat yang melakukan penebangan, pemanfaatan untuk kepentingan-kepentingan yang arahnya lebih ke arah ekonomi. Kedepannya harapannya ekowisata mangrove dapat menjadi jalan ketiga alternatif untuk mengelola ekosistem mangrove agar lebih bermanfaat secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan preservasi, konservasinya, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove, BRGM melakukan pendekatan pembangunan pedesaan atau kelurahan, di mana kita melakukan kegiatan community based conservation dengan program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Nah, dalam pelaksanaan kegiatannya kita juga menggalang dukungan kemitraan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Batam, kemudian pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, dan juga perguruan tinggi dan swasta. Saat ini kita berada di lokasi Kampung Tua yang menjadi lokasi ekowisata yang kami kembangkan sejak tahun 2021 bersama dengan Universitas Gadjah Mada melalui program Kedai Kopi BRGM dalam Reka Cipta dengan program kolaborasi, partisipasi, dan inovasi. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa, dan juga menumbuhkan semangat dari masyarakat untuk bisa memelihara gambut dan mangrove. Di Batam khususnya saat ini kita melihat areal-areal yang sudah dilindungi oleh masyarakat, ditanami oleh mereka secara mandiri, secara swadaya, dan kita memberikan peningkatan kapasitas kepada mereka. Harapannya kegiatan ini bisa membantu mempercepat kegiatan rehabilitasi mangrove di Kota Batam, sehingga Kota Batam tidak hanya dikenal sebagai industri, tapi juga sebagai salah satu tujuan wisata, khususnya ekowisata berbasis ekomangrove. Kunjungan wisatawan ke Batam berserta dengan Kepulauan Riau itu untuk Indonesia memberikan kontribusi yang cukup positif, menduduki peringkat kedua setelah Bali di tahun 2019. Hampir di semua kecamatan berdasarkan RDTR Kota Batam memiliki kawasan pariwisata. Jadi potensi pariwisata di setiap kecamatan akan kita maksimalkan, terutama untuk mangrove-nya, pulau-pulaunya, kelautannya, terumbu karangnya juga sangat berpotensi untuk dikembangkan ke depannya. Kami berharap kajian-kajian yang dibuat menjadikan masukan yang berarti bagi kami ke depannya untuk pengembangan destinasi khususnya ekowisata di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Pada tahun ini kami mulai menyusun potensi paket wisata yang mungkin nanti akan bisa dikembangkan dan ditawarkan, dan itu akan menjadi kegiatan yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Jadi kami akan mendampingi masyarakat menyusun paket wisata ini sehingga nanti bisa ditawarkan, dipasarkan, dan kami harapkan tahun depan sudah bisa ada yang berjalan. Pada tahun kedua ini, kemajuan dari pengelolaan lingkungan berbasis komunitas sangat menggembirakan karena pertama-tama sudah ada yang langsung mencoba untuk mengelola ekowisata di lokasinya di belakang Padang. Kemudian yang kedua, dari hasil capacity building pada tahun kedua ini, telah terbentuk Forum Mangrove Lestari berdasarkan semangat kebersamaan, semangat untuk menghadapi perjuangan bersama berdasarkan cinta kepada mangrove. Jadi dari langkah terakhir ini kami berharap di tahun berikutnya forum yang sudah terbentuk bisa menjadi wahana komunikasi dan wahana saling bertukar pengalaman dan membangun semangat untuk melaksanakan pelestarian mangrove berbasis komunitas dan mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Kertas ini berisikan komitmen bersama Bapak Ibu bahwa kita bersepakat pada hari ini bersama-sama membentuk Forum Mangrove Lestari dengan kesepakatan yakni pertama menjaga dan melestarikan mangrove, kemudian yang kedua mengembangkan ekonomi lokal, dan ketiga saling bekerja sama untuk terus tumbuh dan berkembang ke depannya. Bersama Bapak Ibu dimulai dari Prof. Catur dan seterusnya. Lestari mangrovku. Lestari mangrovku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali Bapak Ibu.
Kegiatan kami terfokus pada bagaimana kami menumbuhkan kembali industri pewarna alami dan juga bagaimana masyarakat perajin terutama menggunakan pewarna alami untuk produk mereka. Apakah itu sajirangan di Kalimantan Selatan, apakah tenun di Riau, apakah nanti batik di Jambi, dan juga produk yang lain di Sumatera Selatan, telah menumbuhkan kembali, telah memberikan kepercayaan kembali bahwa kita Nusantara punya sumber pewarna alami yang sangat banyak. Bagian dari kegiatan kami adalah mengidentifikasi secara fisik sumber-sumber pewarna alami, dan kami temukan di 4 provinsi ini total sekitar 200 sumber pewarna alami, dan mudah-mudahan secara laboratorium, secara kuantitas nanti bagus dan secara kualitas bisa menjadi andalan, menjadi sumber pewarna alami. Tujuannya kemudian apa? Masing-masing daerah ini akan menjadi pemasok pewarna alami nasional, pemasok pewarna alami Nusantara, menumbuhkan gairah baru industri pewarna alami di lokal, menumbuhkan gairah baru pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang sesuai, yang mendukung dengan tumbuhnya industri pewarna alami. Dan dengan demikian sumber-sumber pewarna alami, apakah itu dari mangrove, apakah itu yang tanaman-tanaman yang di gambut, itu menjadi cara untuk melestarikan kekayaan kita. Kekayaan sumber pewarna alami, kekayaan gambut, dan juga mangrove. Demikian optimisme kami, demikian tawaran kami untuk bergabung, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana mendorong UMKM, bagaimana mendorong perajin, dan juga bagaimana mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bersama-sama mendukung, membangkitkan kembali, melestarikan kembali pewarna alami untuk kejayaan Nusantara. Diharapkan dari kerjasama ini terbangun produksi dan aplikasi pewarna alami secara masif dan terstruktur, mulai dari hulu, yaitu dilakukan identifikasi potensi pewarna alami di masing-masing daerah. Itu kita identifikasi dulu potensi-potensi pewarna alami yang ada di sana. Setelah itu dilakukan riset tentang kandungan dan perencanaan produksinya. Nanti diharapkan produksi ini dibuat oleh masyarakat setempat pada unit produksi yang kecil sehingga dapat dihasilkan pewarna alami terstandar. Nah, dari situ baru diaplikasikan ke pengrajin. Nah, sehingga mulai dari hulu, tanamannya, produksinya, dan aplikasinya serta pemasaran itu akan berlangsung secara sistemik di suatu daerah. Untuk itu, dalam pembangunan rantai pasok hulu hilir pewarna alami ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Sebenarnya kalau kita baca apa yang ada di alam, baik itu di hutan maupun di area masyarakat, banyak sekali jenis-jenis yang punya potensi untuk menjadi sumber pewarna alami. Sayangnya ada banyak hal yang harus kita juga paham bahwa manfaat itu, pewarna alami itu bukan satu-satunya. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang memang dia potensi buahnya jauh lebih kuat, ya ikhlaskan saja dia untuk tanaman buah. Nah, jadi yang kita cari itu adalah tumbuh-tumbuhan yang memang memiliki potensi tinggi untuk sumber pewarna alami dan bisa menambah nilai dari tanaman itu. Kemudian ada hal lagi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita tahu
materi yang harus kita ambil itu adalah daun, bunga, buah, ataupun mungkin kulit batang. Jadi cara pengambilan itu juga harus sesuai dengan tumbuhannya supaya apa? Tetap lestari. Tumbuhan tidak boleh dibunuh. Yang sudah diketahui nantinya merupakan potensi dari suatu daerah, kemudian akan diteliti kemungkinannya untuk menjadi zat warna alami dengan berbagai karakteristik. Jadi dari sifatnya apakah bisa menjadi zat warna alami yang kuat, yang kemudian tahan luntur dan sebagainya, sifat-sifat itu, maka kemudian bisa diputuskan bahwa zat warna alami tersebut bisa diproduksi. Nah, zat warna alami tersebut itu akan diproduksi dengan melalui beberapa tahap, yaitu melalui tahap ekstraksi, kemudian bisa lanjut dengan proses pembuatan powder atau konsentrat. Dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama teman-teman UGM Universitas Gadjah Mada mencari formula bagaimana mengembangkan industri masyarakat di pedesaan gambut. Salah satunya adalah mengembangkan industri kain pewarna alam, ya, kerajinan pewarna alam. Dan ini banyak digeluti oleh kelompok perempuan. Jadi harapannya selain memulihkan tingkat kelembapan lahan gambut, kita juga meningkatkan bagaimana pengelolaan lahan gambut ya yang lebih berkelanjutan, lebih ramah gitu ya, termasuk mengembangkan potensi ekonominya dengan catatan bahwa keanekaragaman hayati, jenis-jenis tanaman-tanaman yang dulu ada dan punya potensi kita perlu kembangkan kembali, dan itu adalah bagian dari bagaimana kita memulihkan lahan gambut. Yang kami lihat sebenarnya kami dealing dengan kelompok tani wanita hutan Makmur Jaya gitu. Kelihatannya mereka sudah terbentuk lama dan produksinya sudah diekspor dikirim ke beberapa daerah luar ya. Jadi kami melihat sudah cukup mapan untuk kelompoknya itu. Yang banyak itu memang minuman. Contohnya itu bandrek, kemudian jahe merah, beras kencur. Yang sekarang dicoba dikembangkan lagi dengan bantuan BRGM adalah memberikan pelatihan tentang pewarna alami. Nah, melihat potensi yang ada karena memang ini daerah gambut dan juga di pekarangannya banyak sekali ragamnya. Saya pikir ini juga hal yang bisa dikembangkan ke depannya. Kami tadi melakukan pertemuan dengan ibu-ibu dan mereka sangat ingin mengimprove dirinya supaya bisa ikut memproduksi itu, berlatih dan memproduksi itu. Dan saya pikir ini kalau dijalani dengan serius, dengan tentu saja dengan bantuan pelatihan dan pendampingan oleh BRGM maupun dari pemerintah, itu insya Allah niatan ini akan jadi. Karena saya lihat kelompok ibu-ibunya sudah sangat solid. Ya. Saya pikir itu yang sangat potensinya sangat baik. Kegiatan ini juga didesain, dirancang dalam bentuk kelompok-kelompok karena supaya kegiatan bahan pewarna alami itu bisa lebih sustain, lebih berkelanjutan. Karena nanti kalau misalnya ada satu orang, misalnya ada yang berhalangan untuk meneruskan kegiatan bahan pewarna alami, ini bisa dilanjutkan oleh temannya lagi, nah berkelanjutan terus seperti itu. Jadi harapannya nanti bahan pewarna alami bisa berkembang, juga merambah ke kelompok ibu-ibu lain juga.
harus ada sistem sini. Ada kelompok yang menanam, ada kelompok yang memproduksi, ada kelompok yang bisa menjaga quality control pewarnaan tersebut, dan ada kelompok yang membuat produk-produk turunannya, dan lalu ada kelompok yang bisa memasarkan dari produk turunan berbasis pewarna alami tadi. Jadi itu yang akan berkelanjutan. Kata kuncinya adalah sistem berbasis pewarna alami. Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui skema matching fund, dan kita punya mitra yang luar biasa, yakni Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebagai partner yang sudah 2 tahun ini bersama-sama kita. Harapannya apa yang kita kerjakan melalui ekowisata, melalui pewarna alami, mampu berkontribusi dalam pelestarian, konservasi di ekosistem lahan gambut dan mangrove. Teman-teman semua, mudah-mudahan ada kesempatan baik sehingga kita bisa ketemu lagi tahun depan di lokasi yang mungkin nambah, dengan tema yang juga mungkin juga akan nambah, dan kita tetap semangat di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala tantangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sedikit banyak mampu berkontribusi kepada warga, kepada masyarakat yang ada di lokasi riset, dan mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk diterapkan di lokasi-lokasi yang lain yang punya kemiripan potensi sumber daya alam. Sampai jumpa teman-teman di tahun depan. Salam sehat, salam semangat. Ini tahun kedua, mudah-mudahan kita akan berlanjut. Tahun ketiga nanti penguatan dari berbagai inisiatif yang kita sudah mulai sekarang ini. Ada sumber-sumber potensi yang ada di lokal, ada kegiatan ekonomi, ada ekoprint, ada batik dan sebagainya yang berkaitan dengan pewarna alami. Ada kelompok-kelompok wanita tani, ada kelompok-kelompok masyarakat perajin yang semua sudah happy, sudah siap bekerja sama untuk menyongsong era baru, era setelah pandemi, era ekowisata. Mudah-mudahan dengan ekowisata, dengan pewarna alami, masyarakat kita menjadi semakin sejahtera, mangrove dan gambutnya menjadi lestari, dan kita semua happy, kita semua merasakan menjadi bertanggung jawab karena bisa mewariskan sumber daya alam yang dulu diwariskan oleh nenek moyang kita, sekarang kita akan wariskan kepada anak cucu. Kita tunggu kesempatan berikutnya.